Halo semua, jumpa lagi dengan saya Aris di channel Manting ID. Di video kali ini saya mau ngasih info ke teman-teman gimana tips supaya limit es pinjam atau Shopee pinjam teman-teman bisa cepat naik ya. Di sini saya baru saja dapat kenaikan limit ya teman-teman. Limit saya sekarang jadi 11 jutaan. Nah, itu gimana tipsnya? Teman-teman simak saja video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip supaya tidak ketinggalan informasi pentingnya ya. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru saja mampir ke channel ini, silahkan sumbang satu subscribe-nya, nggak apa-apa lah ya. Satu like juga nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita lanjut ya teman-teman. Oke, kita cari di bagian mana nih? Di bagian ini nih ya, es pinjam. Nah, bisa teman-teman lihat ya, di sini limit saya itu 11.310.000 ya. Ini apakah bisa dicairkan semua? Kedepannya nanti ini akan saya coba ya teman-teman. Saya akan ambil 11 juta. Tapi entah kapan dulu ya. Mungkin 2-3 minggu ke depan. Pokoknya nanti akan saya coba. Jadi teman-teman subscribe dulu aja nanti biar tahu apakah beneran bisa dipakai semua apa enggak ya. Nanti kita akan coba gitu. Tapi sekarang kita cek-cek dulu untuk updatean kenaikan limitnya gitu ya, seperti apa kok bisa jadi seperti ini. Nah, untuk tipsnya bukan tipsnya dulu ya. Untuk sebelumnya teman-teman, sebelumnya limit saya ini cuma berapa ya, sekitar 6 juta, 3 juta, kemudian naik lagi jadi 4,5 gitu ya, dari 4,5 ke 6 juta gitu. Setelah 6 juta langsung ke 11 juta ya, itu lompatnya jauh banget, 11.310 ya. Tapi yang saya heran kok pay letternya masih di bawah ini. Biasanya kan limit pay letter itu lebih tinggi dari limit es pinjam kan. Seperti akun yang satunya itu limit pay letternya sudah 13 jutaan, sedangkan es pinjamnya cuma berapa? Cuma 3 juta. Lah, punya saya yang ini justru es pinjamnya lebih besar daripada pay letter. Pay letternya cuma berapa? Kita lihat ya. Nah, pay letternya cuma 6 juta teman-teman. 6.080.000 gitu ya. Ini nggak tahu kenapa. Coba yang tahu tulis saja di kolom komentar ya teman-teman. Sekarang gimana tipsnya supaya teman-teman bisa naik limit es pinjamnya ya. Seperti punya saya ini yang sebelumnya dari 6 juta langsung lompat ke 11 juta. Yang saya lakukan sebelumnya adalah saya sering menggunakan ShopeePay teman-teman. Kenapa? Apa pengaruhnya? Ya? Kok bisa mempengaruhi limit es pinjam dinaikkan itu seperti apa? Ya jelas ya, karena di situ kita terbaca riwayatnya ya. Riwayat transaksi kita itu seperti apa? Itu salah satunya yang mempengaruhi limit jadi naik gitu ya. Tentunya ShopeePay ini harus yang sudah teman-teman, yang sudah terverifikasi itu ya sama data KTP kita. Kalau yang ShopeePay biasa yang belum diverifikasi KTP ya nggak terlalu ngaruh sih ya. Yang sudah terverifikasi sama data kita itu yang mempengaruhi. Di sini saya akhir-akhir ini kan ShopeePay saya pakai untuk transaksi, baik itu mau belanja, mau transfer, mau isi pulsa, mau segala kegiatan transaksi yang berhubungan dengan e-payment atau pembayaran elektronik, itu saya menggunakan ShopeePay untuk akhir-akhir ini sekitar 2 bulanan lah teman-teman ya. Dan langsung saja itu limit saya dinaikkan jadi 11 juta. Masih ada kemungkinan nggak ini naik lagi? Masih teman-teman ya, karena limit es pinjam itu yang saya pernah dapat info itu sampai berapa lupa saya, ada yang sampai belasan juta, maksudnya hampir 20 itu ada teman-teman ya. Bahkan kalau pay letter itu 30 juta itu ada teman-teman pay letter ya. Tapi kalau es pinjam kita belum tahu sampai seberapa besar limit maksimalnya gitu. Selain ShopeePay, apakah ada lagi hal-hal yang lain yang mempengaruhi kenaikan limit kita? Ada teman-teman ya, yaitu belanja, riwayat belanja kita ya. Jadi seberapa sering belanja kita, kemudian sering misalkan menggunakan pay letter itu bayarnya tepat waktu atau enggak, atau sering belanja dengan nominal-nominal besar, itu kan terbacanya konsumtif gitu ya. Oh, orang ini sering belanja konsumtif banget nih, ini saya kasih limit
es pinjam lebih besar lagi supaya semangat untuk berhutang. Mungkin gitu kali ya teman-teman, nggak tahu lagi deh. Oke, jadi itu ya teman-teman yang saya lakukan sebelumnya, cuma itu aja. Saya menggunakan ShopeePay akhir-akhir ini dalam 2 bulan terakhir, dan itu nggak sedikit ya teman-teman. Saya isi saldo ShopeePay itu di atas 10 jutaan lah, itu saya pakai terus, keluar masuk keluar masuk keluar masuk, pokoknya riwayatnya itu banyak banget gitu. Dan ShopeePay saya itu sampai jadi ShopeePay Plus loh teman-teman. Saya nggak tahu ya maksudnya ShopeePay Plus, saya belum tanyakan ya. Kita lihat, nah ini dia teman-teman, bisa dilihat ya, itu ada tandanya ShopeePay Plus gitu ya. Ini nggak tahu apakah teman-teman ada yang seperti ini, apa cuma beberapa orang aja gitu. Soalnya yang di akun satunya itu nggak ada tulisan plus gitu, nggak ada teman-teman, cuma di ini aja ya. Jadi teman-teman gunakan ShopeePay dulu aja beberapa bulan jika teman-teman memang ingin menaikkan limitnya gitu ya. Jika tidak ya nggak usah gitu. Lalu apakah ini musibah atau rezeki jika limit es pinjam kita naik ya? Soalnya kan ada yang bilang ini musibah atau ini jebakan gitu ya. Kalau menurut saya sih teman-teman ya, tergantung orangnya gitu sih. Walaupun saya dikasih limit 30 juta, kalau saya kuat gitu ya, kuat nafsunya, nggak terlalu tergiur gitu ya, yang nggak bakal ngaruh ke orangnya gitu kan ya. Tapi perlu diingat teman-teman ya, teman-teman harus hati-hati juga jika misalkan dipinjam teman. Kan banyak sekarang kasus-kasus di sosmed itu seperti itu yang seliweran itu teman-teman ya, kasusnya seperti ini. Jadi limit pay letternya atau ShopeePay letternya itu dipinjam sama temennya. Misalkan saya yang punya pay letter, teman saya nggak punya, teman saya pinjam pay letter saya, belanja pakai akun saya atau HP saya gitu, pakai pay letter, dan belanjanya itu banyak banget teman-teman, dan mereka nggak mampu bayar, temennya nggak mampu bayar, akhirnya nama kita yang kena gitu ya, yang kena slick atau kena blacklist gitu. Jadi teman-teman harus jaga sendiri aja data teman-teman atau nama teman-teman gitu, karena walaupun itu pay letter itu sama saja teman kalian minjem ke kalian, minjem uang ke kalian gitu ya. Karena kalau nggak bayar ya kita yang harus bayar ya, gitu sih. Nah mungkin segini dulu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jadi itu tips-tipsnya yang saya lakukan untuk menaikkan limit Shopee pinjam ya teman-teman. Sebenarnya nggak ada niatan untuk naikkan limit es pinjam, cuma gara-gara banyak transaksi jadi sama pihak Shopee limit saya dinaikkan seperti itu. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tekan like-nya jika kalian suka. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.